1 Dzulhijjah masuk pada 20 Juni. Insya Allah ya. 20 Juni teman-teman masuk tanggal 1 Dzulhijjah hari Selasa. Berarti masuknya dari malam Selasa. Mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Silahkan amalkan amalan-amalan ini teman-teman. Yang pertama, perbanyak puasa. Kalau bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak, atau kamu adalah seorang istri yang bersuami dan suamimu ada di tempat, maksudnya ada di kota ini ya. Sedikit sekalian, silahkan puasanya hanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 niat puasa hari Arafah. Ibarat kata kamu nggak bisa puasa 2 hari, misalnya nih 9 nggak bisa, 2 hari pun nggak bisa. Cuman bisanya 1 hari, tanggal berapa nih? Hari Arafah, tanggal 9, karena puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini teman-teman saudaraku sekalian, adalah merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad menyebutkannya inna saum yom arafah yukaffir dunub sanatin. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, tidak ada amalan dijanjikan akan terampuni dosa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Aku rasa ini adalah kabar gembira, kata beliau, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Aku rasa ini adalah kabar gembira untuk orang yang puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Jadi siapa yang masih pengen panjang umur sampai tahun depan, jangan tinggalin puasa hari Arafah. Jatuhnya hari Rabu. Ya, hari Arafah itu jatuhnya hari Rabu. Berarti hari sebelumnya Tarwiyah jatuhnya hari Selasa. Kalau kamu masukin dari hari Seninnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi dapat 3 hari. Di bulan Ashhurul Hurum. Di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan mulia. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Gitu ya. Kemudian Kemisnya haram puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha. Tasyrik aja. Belum tasyrik, belum juga hari raya. Besoknya baru hari tasyrik. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Hari-hari banyak berzikir kepada Allah, terutamanya adalah dengan bertakbir. Gitu ya. Baik, itu adalah tentang puasanya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Zikiran yang paling afdol untuk kamu baca adalah membaca La ilaha illallah. Itu zikiran paling afdol untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari ini. Dari hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke hari tasyrik. Ya, sampai ke hari tasyrik atau sampai ke tanggal 10. Nah, habis tanggal 10, mulai tanggal 10, 11, 12, 13, zikiran yang paling afdol adalah bertakbir. Dari 1 sampai 10, zikiran paling afdolnya adalah baca la ilaha illallah. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, zikiran paling afdolnya adalah takbir. Kapan zikiran la ilaha illallah itu dibaca? Pokoknya hari-hari baca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah. Mau lengkap la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, daula syarikalah. Terutamanya tanggal 9. Nanti hari Arafah, malam Arafah,
bagus kalau kamu bisa baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, udah boleh. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, ada tuh bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah dadal layali wad duhur. La ilaha illallah dadal ayami wasyuhur. Gitu ya. Itu bacaannya tuh agak cukup panjang. Nanti saya taruhkan di IG, di Instagram saya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya. Ini kan zaman teknologi nih, tinggal emak-emak nih nanya nih, IG apaan sih? Iya. IG maksudnya Instagram, Nek. Jida-jida nanya lagi nih, Instagram belinya di mana? Suruh cucunya aja, Nek, buat liatin. Nanti screenshotin. Screenshotin apaan tuh? Fotoin di HP, fotoin, nanti nenek biar dikasih aja. Susah katanya kalau ngelihatnya dari HP, fotokopiin. Nah, dari HP kecil-kecil ya Nek ya. Jida-jida boleh tuh nanti minta anak-anaknya bukan buat fotoin dari Instagram saya kemudian di fotokopiin. Gedein dulu ya, nanti bilangin sama tukang fotokopinya. Ukuran A4. Dibaca 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian teman-teman sekalian, mulai asar hari Arafah. Ada yang bilang subuh hari Arafah. Habis sholat, tiap habis sholat baca takbir. Pokoknya begitu habis selesai salam sholat. Sampai 3 hari tasyrik, jadi lama nih. Ada yang bilang dari asar hari Arafah, ada ulama yang bilang dari asar Arafah, ada yang bilang dari subuh hari Arafah. Jadi itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Sampai asar hari tasyrik. Setiap habis selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran dulu sebelum baca zikir yang lain. Takbirannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah segitu. Segitu dibaca. Habis itu baru astagfirullah, 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 lanjutkan doa-doanya. Seperti biasanya. Hafal ya, insyaallah ya. Dibaca dari sejak hari Arafah, habis asar ataupun habis subuh. Dari itu sampai ke asar hari terakhir tasyrik. Hari ke-13, tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu apalagi hari Arafah, ya, selain daripada puasa,
silahkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacanya hari Arafah, jadi abis subuh tuh. Sebab kalau malam namanya bukan hari, namanya malam. Nah kalau ini hari Arafah. Baca surat Al-Ikhlas dari pagi hari itu hari Arafah, sampai dengan 1000 kali. Usahakan selesai sebelum asar. Abis asar hari Arafah, banyaklah berdoa, gitu ya. Sisakan kalau mau Al-Ikhlasnya 10 kali gitu. Kemudian la ilaha illallah daula syarikalah yang udah dibaca dari tadi malam tuh, sisain juga 10 kali gitu. Kemudian sesudahnya banyakin doa. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. Biar ngepasin hari Arafah itu kamu juga sedang dalam keadaan berdoa bersama dengan ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta orang yang hari itu juga sedang berdoa di Padang Arafah. Kalau bisa deket-deket matahari tenggelam tuh. Usahakan jelang-jelang maghrib tuh kamu masih sedang berdoa. Itu saat paling mustajab di hari Arafah. Sekalian doa. Biar Allah lihat yang di Padang Arafah lagi pada doa, kamu juga di Jakarta lagi pada doa juga, gitu, masing-masing, gitu kan ya. Ustazah perlu keluar rumah buat kena cahaya matahari, boleh juga, kalau mau begitu boleh juga. Sambil bilang begini, ya Allah, di bawah matahari yang sama, kami sedang berdoa. Yang di Arafah itu mataharinya sama nggak? Sama sama kita. Maka di bawah matahari yang sama, di bawah langit yang sama, kami sama-sama sedang berdoa meminta kepadamu ya Allah. Jika engkau mengabulkan doa mereka, kabulkanlah pula doaku ya Allah. Insya Allah doanya enggak ditolak sama Allah. Malam hari Idul Adha silahkan hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kalau bisa sholat tasbih, gitu kan ya. Apa aja pokoknya, banyakin takbir, banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin zikir la ilaha illallah. Apapun lah yang bisa kamu baca, bisa kamu lakukan. Adain sedekah, maksudnya harus ada sedekahnya gitu. Biar seperti apapun, usahakan malam hari raya Idul Adha ada sedekahnya. Itu adalah salah satu dari malam di mana doa mustajab, salah satu malam di mana Allah mengatakan gimana Allah menghidupkan hati hamba-hambanya, seperti katanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang suka menghidupkan malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, hati yang lain mati itu kapan? Banyak hati mati itu kapan? Yaitu pada saat sakaratul maut. Banyak hati mati, insya Allah yang suka menghidupkan malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, insya Allah Allah akan hidupkan hatinya di saat sakaratul maut. Sehingga kita meninggal dunia dengan membawa iman, Islam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Kemudian teman-teman, pagi hari itu kita disunnahkan mandi hari raya, kita disunnahkan bersih-bersih, kayak potong kuku gitu ya. Kecuali buat yang akan kurban. Nah buat yang akan kurban, buat yang akan berkurban, itu jangan gitu ya, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya dipotong. 3 itu aja, kalau bersih-bersih mandi apa segala macam sih nggak apa-apa. Kalau urusan gosok gigi sih harus. Kata Ustazah sebaiknya jangan angkat-angkat apapun dari badan termasuk daki. Enggak, kalau daki mah angkat aja. Iya, kalau kotoran gigi mah angkat aja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah anggota tubuhmu kayak rambut gitu kan. Bulu-bulu segala macam tuh nggak usah angkat dulu tuh. Di tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong ya. Termasuk donor darah seperti yang tadi saya sampaikan. Kuku juga, jangan potong kukunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ustazah kalau nggak tahu terus potong gitu gimana Ustazah? Nggak boleh kurban, kurban juga.
Ini hukumnya sunnah aja teman-teman. Sunnah aja, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Ya, tapi hukumnya nggak wajib atau nggak haram juga gitu. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa gitu? Rugi. Kenapa rugi? Sebab dengan pemotongan hewan kurbanmu itu anggota tubuhmu itu akan mendapatkan ampunan. Seperti mana yang disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah syhidi laki udhiyatik, wahai Fatimah saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong, dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan tubuhnya diampuni dosa tubuhmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampunilah dosa seluruh anggota tubuhmu. Jadi biar rambutnya dapat ampunan dulu aja sebelum kamu potong. Kukunya juga seperti itu, gitu ya. Darahnya juga seperti itu. Jangan dikeluarin dulu dari tubuh atau donor darah itu sebelum kamu mendapatkan ampunannya. Ustazah kalau itu ambil darah ya sebaiknya juga hindari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai hewan kurbanmu dipotong. Ini khusus untuk yang mau potong kurban ya, yang mau potong kurban. Kalau nggak mau potong kurban sih terserah aja. Potong kapan aja terserah rambut kamu gitu. Ya. Kurbannya dipotong kapan bolehnya? Mulai orang habis selesai sholat Id. Sebelum sholat Id kamu disunahkan untuk jangan makan, jangan minum apapun dulu. Puasa dulu sampai sholat, gitu ya. Baju baru juga sunnah dipakai. Minyak wangi juga sunnah dipakai, gitu kan ya. Pilih minyak wangi yang tidak beralkohol, begitu kan. Kemudian jangan tinggal sholat Id. Teman-teman jangan tinggal sholat Id. Sholat Id adalah, sholat Idul Adha adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Jangan bandingin sama fardu. Ntar ada orang subuh kagak, sholat Id iya. Sholat subuh wajib gitu ya, itu nggak pakai tawar-tawaran. Nah sholat Id ini jangan ditinggalkan karena dia adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Gitu ya, tahu kan cara sholatnya. Nah kemudian habis selesai sholat, potonglah hewan kurbanmu. Kalau nggak hari itu masih bisa besok, kalau nggak besoknya masih bisa besoknya, kalau nggak besoknya masih bisa besoknya lagi. Selesai dengan maghrib hari terakhir tasyrik. Tapi usahakan nggak sampai asar. Usahakan sebelum asar tuh udah dipotong untuk tanggal 13. Tapi kalau untuk sebelum itu, maksudnya masih tanggal 10, 11, 12, mau potong malam juga nggak apa-apa. Potong habis asar, potong habis subuh, kapan aja waktunya kamu potong boleh aja. Unta atau sapi atau kambing. Udah nggak boleh turun ke ayam tuh. Meskipun ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal, di mana Sayyidina Bilal kurbannya ayam. Nabi nanyain, kamu kurban apa Abu Bakar? Unta Rasul. Kamu unta Rasul. Kamu kambing Rasul. Nabi nanya nih sahabat, kena Bilal, kamu Bilal ayam Rasul. Nabi senyum gitu, Nabi senyum kayak lucu aja gitu. Tapi Nabi tidak melarang. Dari itu Sayyidina Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayam tuh boleh loh. Gitu. Tapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat ijma'ul ulama. Mayoritasnya ulama nggak ada ayam. Jadi teman-teman jangan kurban ayam dengan berpendapat kata Ustazah Halimah. Repot. Jangan ya, jangan. Kalau misalnya ada yang mau potong ayam di hari Idul Adha, niatnya belajar kurban, bukan kurban. Ya Allah nungguin punya duit buat beli kambing kayaknya rada lamaan, ayam dulu aja nggak apa-apa ya Allah, gitu. Ya Allah terimalah ini ya Allah sebagai belajar kurban saya. Potong ayam, tapi jangan dititip di masjid. Tiba-tiba banyak ayam di masjid. Kata Ustazah Halimah boleh loh, jangan gitu ya. Ntar saya disalahin ulama-ulama se-Jakarta nih, jangan. Gitu, jadi gitu teman-teman, potong aja di rumah dan saran saya kalau potongnya ayam, masak.
bagiin berupa opor biar orang nggak bingung. Nerima daging kok tiba-tiba putih ya ini, apa ini ya? Gitu ya. Kalau kambing bagusnya dibagi mentah. Dan semua hewan kurban bagusnya dibagi mentah, berbeda dengan akikah. Kalau akikah bagusnya dibagi matang. Ustazah katanya orang kalau belum akikah nggak boleh kurban. Boleh aja. Boleh aja. Bagusan mana Ustazah? Kurban apa akikah? Semuanya sama-sama bagus. Sama-sama bagus gitu. Bukan berarti kamu kalau akikah nggak perlu kurban, kalau kurban nggak perlu akikah, dua-duanya sama-sama kamu kerjain. Ibarat nih Ustazah, ibarat nih. Duitnya tuh nabungnya lama Ustazah, cuman bisa kebeli kambing atu. Kurban apa akikah? Akikah. Kalau kamu yakin kamu belum pernah diakikahin oleh orang tuamu. Kenapa gitu? Karena akikah tuh terkait sama orang tua. Katanya Nabi Muhammad itu anak tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Nah kalau barang tergadai itu kan belum bisa dimanfaatkan. Itu khawatirnya gitu kan. Khawatirnya nih amal perbuatan kita nggak langsung nyambung ke orang tua gitu kalau kita belum akikah khawatirnya. Jadi akikah aja dulu. Ya, kalau yang belum akikah gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Ustazah akikah kalau misalnya digabungin pas hari kurban. Dengerin saya biar nggak salah paham. Akikah Ustazah, saya ini tahu saya belum akikah. Kemudian datang nih hari kurban nih. Boleh nggak sih Ustazah saya niatin akikah juga dan kurban juga, kan pas harinya kurban gitu. Boleh nggak saya niatin dua-duanya Ustazah? Saya pernah nanya ini kepada Habib Zain bin Smith. Karena saya buka-buka kitab nggak nemu-nemu. Akhirnya saya tanya kepada beliau tentang hal ini saat saya sedang bersama dengan beliau waktu itu. Saya tanya, Bib, kaifal jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Gimana tuh? Ngumpulin antara akikah sama kurban. Kalau nanya sama ulama tuh pendek aja pertanyaannya. Gak usah panjang-panjang kayak curhat gitu. Soalnya Bib kan ada yang nanya gini nih Bib, misalnya Bib, orangnya tuh rada susah Bib, nabungnya susah. Cuman bisa kebeli satu kambing, nggak usah tuh kalau mau lama tuh pertanyaan pendek aja. Kalau ibu-ibu nanya sama saya panjang gitu kan. Karena ibu-ibu tahu saya belum ulama. Jadi akhirnya saya tanya kepada Habib Zain, jawaban Habib Zain bilang begini, fihi khilaf bainal imamain. Ya, bain Ibnu Hajar Al-Asqalani wa bainar Ramli. Kata beliau begitu. Terus Habib Zain bilang ada di kitab Bushrul Karim, kata beliau. Jadi saya udah buka-buka kitab, rupanya saya nggak kebuka si Bushrul Karim itu. Gimana tuh? Ada perbedaan antara dua imam besar pada masa tersebut ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah gimana nih kalau buat orang di zaman kita sekarang? Jadi gini, terhadap hilaf-hilaf tuh kayak gini nih teman-teman. Kalau kamu adalah orang yang mampu buat akikah, entar lagi datang kurban, mampu lagi buat kurban, ya ngapain dikumpul-kumpulin? Itu namanya pelit. Akikah, kurban. Jangan kamu lahirin anak deket-deket Idul Adha, ya udah gampang ntar akikahnya sekalian. Jangan. Itu masing-masing aja. Khurujan minal khilaf, biar kamu keluar dari khilafiyah ulama yang mengatakan nggak sah kalau dikumpul-kumpulin. Gitu. Tapi kalau kamu seperti orang yang tadi udah saya sampaikan, nabungnya rada susah, ya kan? Ekonominya terbatas, udah nabung susah banget nih, baru bisa nih kekumpul. Bisa buat beli satu kambing, saya belum diakikah juga, ini kebetulan deket waktunya kurban. Apa saya niatkan? Niat dua-duanya, Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, insya Allah kamu selesai dari urusan akikah dan juga kamu terbayarkan atau kamu pun juga terhitung berpahala kurban. Gitu ya, jelas ya? Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amalannya udah semua kayaknya ini urusannya. Oh iya, Ustazah daging kurban itu gimana Ustazah? Boleh sunnah dibagikan kepada orang fakir miskin?
Tapi boleh juga dibagikan kepada siapapun. Orang kaya, bahkan orang non-muslim sekalipun. Sunnahnya dibagi mentah, teman-teman. Sunnahnya dibagi mentah, kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Gitu kan ya. Kemudian harus dibagi, nih dengerin saya. Harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah. Semuanya harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya saya bilang tadi sebaiknya potongnya itu sebelum asar. Biar kalau kamu potong sebelum asar hari terakhir tasyrik ya, hari terakhir tasyrik, kamu udah selesai baginya di saat matahari terbenam. Sebab kalau belum, nah itu takutnya jatuhnya itu udah keluar dari waktunya. Karenanya enggak sah ada ceritanya kurbannya dibagi entar-entaran. Beda dengan misalnya kita kasih sama tetangga kita lagi keluar kota terus dia bilang simpenin dulu aja di kulkasmu. Nah itu enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Sehingga sekalian saya muliakan, yang enggak boleh itu saya pernah lihat nih iklannya. Makanya saya sampaikan, saya peringatkan ya kepada semuanya nih. Gini nih, saya pernah lihat iklan gini. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun kepada korban bencana alam. Jadi ternyata daging kurbannya itu dikornetin. Dijadiin daging kalengan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang terkena bencana alam sepanjang tahun. Itu enggak jadi kurban, itu jatuhnya cuman sedekah dan bukan itu kurban yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu harus yaumun nahr. Yaumun nahr itu hari raya kurban. Jatuhnya tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan tawar-tawaran sama syariat Allah dan jangan sok-sokan kreatif sama syariat Allah. Pikir-pikir sendiri dia ya. Ayo dah, udah jelas insya Allah ya. Ustazah boleh makan gak sih kalau kita kurban? Boleh, dengan syarat kurbannya bukan kurban wajib. Jelas? Kalau kamu kurbannya kurban sunnah, kamu boleh makan dari daging kurbannya bahkan sunnah. Tapi ngambilnya jangan lebih dari 1/3. Ada orang kurban buat dia semua. Itu namanya bukan kurban. Iya, bagi, ambil buat diri sendiri, jangan lebih dari 1/3 ekor, gitu kan? Kamu ambil atinya, yang paling bagus kamu ambil atinya, sisanya boleh juga kamu ambil pahanya, gitu kan? Paha depan atau paha belakang? Paha belakang lah, paha depan namanya tangan. Depan namanya tangan, belakang paha tuh, gitu kan? Baiklah teman-teman sekalian, udah jelas semuanya insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang kita dengar, kita resapi, kita masukkan dalam hati jadi cahaya. Memandu kita dalam kehidupan insya Allah. Diamalkan, dimudahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil